Assalamualaikum. Hai semuanya. Baik, berjumpa lagi bersama Ustadz Naso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 dengan fokus utama muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita belajar, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih untuk orang lain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa, yang sudah mengikuti berdoa bersama. Selanjutnya kita akan membahas buku tema 4. Nah, sekarang silakan kalian semua yang di rumah siapkan bukunya, disiapkan buku tema 4. Ustadz tunggu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, tuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu. Sudah dibuka ya bukunya? Nah, sekarang silahkan dibaca halaman 6 sampai 7. Sekarang semuanya dibaca. Ustadz beri waktu 3 menit untuk membaca. Baik, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai. A few minutes later. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah membaca. Alhamdulillah, setelah membaca kalian pasti mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Pasti kalian mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Benar kan? Ya, benar sekali. Kita akan bahas bersama-sama. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, ya. Baca teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram. Nah, situ kalian semua diminta untuk mengisi informasi penting yang tadi sudah kalian baca. Paragraf pertama adalah topik masalah, dan paragraf kedua adalah deret penjelas, dan paragraf ketiga yaitu kesimpulan. Nah, kira-kira seperti apa paragraf pertama topik masalahnya? Sekarang silahkan disiapkan alat tulisnya. Nanti Ustadz akan pandu bagaimana cara mengisinya. Kalian langsung ditulis ya, jangan lupa langsung ditulis agar tidak lupa. Baik, paragraf 1 topik masalahnya adalah ini, ditulis semuanya ya. Listrik merupakan suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi. Itu adalah topik masalahnya. Ya, silakan ditulis. Dan paragraf kedua itu sebagai deret penjelas, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air, ya, yaitu disingkat PLTA. Ada tadi juga disebutkan dalam teks itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu PLTU. Dan ada tenaga apa tadi? Tenaga angin, PLTA. Selanjutnya paragraf ketiga yaitu kesimpulan. Nah, komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin bergerak kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Itu adalah kesimpulan dari paragraf yang ketiga. Sudah dicatat semuanya ya? Ya, baik sekali. Jadi, anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi,
saat kita ingin menyajikan informasi penting yang ada di teks itu, paling enggak ada 3 tadi, yaitu apa? Kita harus mencari topik masalahnya yang pertama, yang kedua deretan penjelasnya, dan yang ketiga tentunya adalah tentang, ya benar sekali, kesimpulan. Nah, itu jadi ada 3 hal tersebut yang harus kalian perhatikan saat menyajikan sebuah informasi yang ada pada teks yang sudah kalian baca. Gitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang silakan kalian buka halaman 93 di buku temanya. Ya, halaman 93. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Mengapa Harus Hemat Listrik? Nah, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Nah, ini ada kata yang bergaris miring. Nah, ini termasuk kata yang tidak baku ya, atau kata yang kurang benar ya gitu ya. Kata yang tidak tepat. Kira-kira kata yang tepat seperti apa? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan. Nah, jadi itu yang garis miring itu kata yang tidak baku dijadikan kata yang baku, yaitu membutuhkan. Catat ya, catat biar tidak lupa. Kita lanjutkan lagi. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita gak bisa bayangin gimana jadinya. Nah, ini juga merupakan kata yang tidak baku, kalimat yang tidak baku. Kira-kira kata yang tepat seperti apa? Tanpa listrik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Itu kata yang baku ya. Catat biar tidak lupa. Kita lanjutkan lagi. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif. Nah, tadi yang kita bahas adalah dampak yang positif. Sekarang dampak negatifnya seperti apa? Dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, ini juga sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang kita gunakan berlebihan itu juga membawa apa? Dampak yang negatif. Meskipun itu hal yang baik, saat berlebihan maka menjadi sebuah hal yang negatif atau yang buruk. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas. Nah, ini gara-gara. Nah, kira-kira kata yang baku itu seperti apa ya? Gara-gara. Gara-gara itu apa? Kata yang baku? Ya, benar. Karena bisa ya. Karena, antara lain dikarenakan atau karena ya. Baik, kita ulangi lagi. Meningkatnya suhu bumi antara lain karena gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin. Nah, ini juga kalimat atau kata yang tidak baku. Bikin. Apa bikin? Membuat ya, membuat. Pemanasan global membuat cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget. Nah, ini banget juga tidak baku. Musim
panas yang panjang sekali ya, atau yang panjang ya, panjang sekali hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan. Nah, ini juga tidak baku. Yang baku seperti apa? Yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau ini juga tidak baku. Yang baku seperti apa? Kalau kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal. Nah, bakal ini juga tidak baku. Maka manusia akan terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Jangan lupa dicatat loh, biar tidak lupa. Buat menghindari, nah ini buat menghindari juga tidak baku. Yang baku adalah untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan, nah contoh gampangnya, contoh mudah, ganti gampangnya itu diganti mudah. Contoh mudah yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti. Nah, kayak ini juga tidak baku. Seperti, nah, kayak itu diganti seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin. Nah, kalau udah matiin juga tidak baku. Kita rubah menjadi kalau sudah dimatikan. Nah, pastikan kalau sudah dimatikan semua peralatan listrik yang gak dipakai. Ini juga tidak baku. Harusnya yang baku apa? Yang tidak terpakai ya, listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, TV dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Jadi ini pesan-pesan dari teks ini adalah kita semua diusahakan untuk bisa menghemat energi. Dengan cara apa? Ya tadi bahan-bahan elektronik, benda-benda elektronik yang tidak terpakai ya kita matikan ya. Jadi gitu, yang tidak terpakai kita matikan. Baik anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menyajikan informasi penting yang ada pada teks ya. Dan tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kata baku dan yang tidak baku ya, kalimat efektif dan yang bukan kalimat efektif. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Silahkan dibuka dan dikerjakan halaman 95 ya. Silakan dikerjakan, nanti dikirimkan ke classroom kelas masing-masing. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Iya. Pesan dari Ustadz adalah saat kita ingin menyajikan sebuah teks informasi ya, menyajikan informasi dari sebuah teks, yang perlu kita lakukan adalah banyak membaca ya. Ingat, harus banyak membaca. Saat kita tidak banyak membaca, maka kita tidak akan pernah tahu mana itu yang jadi pokok masalah ya, mana yang jadi deretan penjelas, dan mana yang jadi kesimpulan. Jadi intinya adalah kalian harus banyak membaca ya. Itu ya.
Baik, dengan demikian berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz sampaikan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, menolak menyerah. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.